Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NPM 2020 43500-125. Saya dari Universitas Indah Prasa PGRI. Pada hari ini akan menjalankan demo aplikasi pemilihan karyawan terbaik di SMK Tirtasari Surya. Di sini ada login user, username-nya kita masukkan. Admin, kemudian masukkan passwordnya juga. Klik login. Kemudian klik OK. Kemudian masuk ke tampilan depan. Di sini ada data karyawan, data kriteria awal, data kriteria pendidikan, data kriteria pengalaman kerja, data keterampilan teknis, data hasil ranking, dan yang terakhir adalah menu logout. Di sini ada 3 kriteria, di mana ada kriteria pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan teknis. Jadi yang akan kita nilai ini adalah 3 sub kriteria ini. Dimulai dari data karyawan, kita klik tabel data karyawan. Di sini ada 6 data karyawan. Kita hilangkan dulu ya, karena kita akan menambahkan satu data. ID karyawannya misal K006, nama karyawannya Daniel, lama pengalaman Daniel adalah 2 bulan, pengalaman kerjanya pendidikannya sarjana, keterampilannya middle. Oke, kita simpan. Kemudian data tersimpan. Kemudian di sini juga bisa edit ya. Bisa edit. Nah, sebelumnya kita klik dulu tabelnya. Kemudian lama pengalaman kerjanya kita ubah. Misal kita ubah menjadi 3 tahun, berarti 36 bulan. Pendidikannya sarjana, keterampilannya middle. Kita klik edit, maka akan berubah pengalaman kerjanya. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Pendidikannya itu pengalaman kerjanya itu ada kriterianya itu di bawah 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, dan juga di atas 2 tahun. Jadi ada 3. Gitu. Di sini juga kita bisa cetak ya. Kita lihat dulu cetak e-reportnya. Nah, kemudian muncul e-reportnya seperti ini ya. Jadi ada 6 karyawan. Ada 6 karyawan. Kemudian baik kembali kita ke tabel data kriteria awal. Jadi di sini ada kriteria atau seberapa penting antara pengalaman, pendidikan, juga keterampilan. Jadi ada kriterianya untuk menilai siapakah karyawan yang terbaik. Jadi di sini ada perbandingannya pengalaman, pendidikan, dan keterampilannya. Kita masukkan dulu ID-nya KU002. Pengalamannya bisa kita nilai pengalaman lebih penting dibanding pendidikan. Kira-kira kita kasih nilai berapa? Kita kasih nilai 5. Kemudian keterampilannya kita kasih 6. 5 juga ada 6. Keterampilan dan pengalaman kita kasih 8. Kemudian kita klik proses, maka outputnya akan keluar pendidikan, pengalaman, dan keterampilan ya, seperti itu. Kemudian masuk ke kriteria pendidikannya. Di sini kita masukkan lagi ke kriterianya KPN D1002. Kemudian di sini perlu ada sub kriterianya, itu ada 3, S1, S2, sama SMA. Jadi sama kita nilai nih intensitas kepentingannya itu seberapa penting S1, SMA, dan S2.
Jadi kita bisa nilai dari tingkat pendidikannya. Misalkan seberapa penting S1 sama S5 sama SMA. Maka kita kasih nilai 7. Kemudian S2 dengan SMA kita kasih nilai 8. S2 ke S1 kita kasih nilai 9 deh. Kita klik proses, keluar outputnya seperti ini. SMA nilai outputnya 1,0, S1 0,1 dan S2 0,125. Di sini udah keluar outputnya ya. Kemudian kita keluar, kita masuk ke data kriteria pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini kita lihat dia berdasarkan sub kriterianya itu di bawah 1 tahun, 1-2 tahun, dan di atas 2 tahun. Kita masukkan dulu contohnya seperti ini. Pen 02. Nah, terus di sini kita bisa masukkan intensitas kepentingannya. Misalkan semakin tinggi nilainya berarti dia itu semakin bagus ya. Jadi semakin dibutuhkan oleh perusahaan, bagus gitu. Kalau semakin kecil malah jadi low ya. Nilai kriterianya itu kecil. Nah, di sini 1 sampai 2 tahun dibanding di bawah 1 tahun, kita kasih nilainya sekitar 5. Kemudian 2 tahun, di atas 2 tahun sampai di bawah setahun, kita kasih nilai 7. 2 tahun, di atas 2 tahun sama 1-2 tahun, kita kasih 9. Karena dia punya pengalaman ya guys. Dia akan punya pengalaman. Kita proses. Nah, ini adalah kriterianya. Ada 1,0, 1 sampai 2 tahun 0,2, di atas 2 tahun 0,1. Kemudian kita masuk ke keterampilan teknis. Di sini ID-nya ada 3 sub kriteria, ada middle, high, low ya. Jadi kita masukkan kembali, kemudian middle-nya kita kasih nilai 5. Kita klik proses, kemudian keluar outputnya seperti ini. Nah, yang terakhir kita keluarkan data hasil. Ini adalah hasil dari kriteria umum, tabel kriteria pendidikan, tabel kriteria pengalaman, keterampilan. Nah, maka untuk menampilkan hasilnya kita klik dulu kolomnya, baru akan muncul hasil atau outputnya ya. Kemudian jika sudah keluar, kita lanjut ke data karyawan. Di sini ada tabel karyawan atau data karyawan. Karyawannya tetap ada 6 ya, karena tadi kita tambah 1. Nah, di sini untuk memilih dari ke-6 karyawan ini, kita contoh pilih 3 ya guys. Kita pilih 3 untuk kita perbandingkan. Jadi 1, 2, 3 nya siapa? Misalnya 001 atas nama Wati, ID-nya 002, pendidikannya sarjana, pengalamannya di bawah 1, keterampilannya tinggi. Jadi dia punya pendidikan, keterampilan juga bagus, cuma pengalaman saja yang kurang. Kita proses, keluar outputnya. Maaf, ini dihapus dulu ya. Hapus. Nah, oke. Data sebelumnya sudah dihapus. Kemudian kita klik proses. Proses sudah muncul outputnya, kita klik simpan. Data tersimpan maka akan muncul. Nah, di bawah ini ya, di bawah ini sudah muncul, berarti sudah berhasil. Kemudian
kita masukkan data karyawan kembali yang high, coba ya. Atau tadi kita nyari yang pengalaman kerjanya bagus, sekarang kita cari yang bagus di bagian pengalaman, berarti di atas 2 ada Daniel. Coba kita masukkan Daniel ya, H002. Nah di sini Daniel ID-nya K06, terus pendidikannya sarjana, pengalamannya di atas 2, bagus ya, keterampilannya middle, jadi banyak di pengalaman dan kerja mungkin, tapi pengalaman kerjanya itu tidak sesuai dengan keterampilannya masih middle. Proses, kita klik buat outputnya, kita klik simpan, muncul outputnya lagi di bawahnya Wati. Yang terakhir ada, kita cari yang di bagian sekolah ya, yang sarjana lagi selain Wati, Jono juga sarjana nih, kita masukkan H003. Nah di sini Jono ID-nya 01, pendidikannya sarjana, pengalamannya 1-2 tahun, keterampilannya middle, pendidikannya ya kita cari sarjana. Oke, klik simpan, data tersimpan muncul di bawah. Oke, sudah muncul ya. Kita langsung keluar, masuk ke ranking. Jadi di tabel ranking ini akan ketahuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi form ini digunakan untuk melihat hasil ranking karyawan terbaik ya. Jadi udah otomatis urut, dimenangkan oleh Wati, kedua dimenangkan oleh Daniel, yang ketiga dimenangkan oleh Jono. Seperti itu. Ini ada formnya, langsung kita bisa cetak begitu e-reportnya. Hasilnya menunjukkan Wati yang terbaik karena dengan total skornya 5,5070, sedangkan Daniel 3320, Jono 2349 skor. Oke, keluar, kemudian kita ke menu yang terakhir. Maaf, ini di bawahnya ada menu logout ya, jadi kayak menu untuk keluar. Ini agak tertutup, mohon maaf. Nah, cukup sekian presentasi aplikasi, demo aplikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.